Aku sudah 100 tahun di Sekte Pedang Agung. Kasihan, bakat spiritualku sangat buruk. Bahkan kultivasi ki yang paling dasar pun tak bisa kutembus. Untung aku sudah mengumpulkan cukup lama, akhirnya bisa membeli satu pil pelindung jantung untuk melindungi nyawaku. Sinta, kakek pasti akan bertahan sampai kamu masuk ke gerbang dalam. Kalau begitu, kakek akan mati tanpa penyesalan. Orang tua itu belum mati juga. Cepat serahkan pil pelindung jantung. Jangan paksa aku bertindak. Sinta, ini kudapat dengan menjual darah untuk bertahan hidup. Kamu ambil, kakek tidak akan selamat. Kamu sudah 100 tahun, bahkan tidak bisa menembus level 1 kultivasi ki. Buang-buang barang bagus ini untuk apa? Lebih baik berikan padaku untuk beli bedak dan kosmetik, supaya kakak dari gerbang dalam lebih sering lirik aku. Aku sudah membesarkanmu selama 15 tahun penuh. Kamu, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Cih, bisa menghidupi Tuan Putri ini adalah keberuntunganmu. Kamu sebaiknya bercermin dulu, lihat dirimu sendiri. Seorang kuli yang hampir masuk liang kubur, benar-benar menganggap dirimu sebagai kakek, sampah tua. Kamu tunggu mati di sini. Aku sudah menyapu lantai selama 100 tahun, tapi membesarkan seorang yang tidak tahu terima kasih. Bangkai tua, belum mati. Pamanku, Pak Dehendra, kesal kau mati lambat. Duduk di WC tak buang. Tahu diri, cepat serahkan kunci makam pedang. Kau jangan harap. Keras mulut, cari pukul. Bangkai tua kau cari mati. Jangan salahkan aku. Sudahlah, mati juga. Biarlah hidup ini begini. Benda apa ini? Gua tidur 100.000 tahun, baru bangun lihat sampah sepertimu diinjak-injak orang, sialan betul. Siapa yang bicara? Sampah, tidak lihat ini gua janji. Mau hidup, cepat bunuh bajingan ini. Apa bunuh dia? Apa bunuh dia? Bangkai tua, bualan, mati kau. Karena langit, maka aku jadi asura. Astaga, aku bunuh orang. Aku manusia biasa tapi bisa kalahkan Kilova 3 sekejap. Bunuh bagus, mantap. Gue dikurung 3000 tahun akhirnya bisa keluar. Hei orang tua, karena kau bantu aku keluar, gue mulai sekarang akan menancap di tubuhmu. Apa? Menancap di tubuhku. Telak apa? Sakit sedikit saja kau tak tahan. Sialan, masih mau jadi dewa. Ayo, gue udah 100 tahun, masa takut sakit? Kalau berani bikin aku mati. Baru pantas. Tidak, gue sudah terlalu lama lapar. Energi sampah tadi tidak cukup. Sebelum fajar, jika tidak ketemu energi spiritual besar untuk kusedot, gue akan menyedotmu kering. Apa? Sedot aku? Stop, kau mau menyedotku kering. Tak mau mati, ke gunung belakang. Di sana ada sumber energi spiritual yang sangat besar, cepat pergi ke sana. Tak boleh mati. Sinta Kusuma, dasar tak tahu terima kasih, belum bayar harga, aku tak boleh mati di sini. Sial, memaksakan diri malah ki kacau. Ki kacau balau, aku akan meledak dan mati. Ternyata aku tak mati. Kenapa ada gadis di sini? Nona, kau tidak apa-apa. Sialan, gadis ini ternyata energi spiritualnya mengamuk. Cepat, hisap energinya. Aku mana mungkin melakukan hal yang tidak bermoral? Kekuatan spiritual gadis ini mengamuk. Kamu serap energinya, berarti menyelamatkannya. Jian Ye benar. Jika aku tidak menyerap energi dari tubuhnya, aku khawatir dia akan celaka. Nona, maafkan aku.
Bodoh, cepat lari. Kenapa? Bodoh, gadis ini setengah jindan. Jika dia bangun dan tahu kau telah menyerap energinya, pasti dia akan mengulitimu. Sakit sekali, aneh. Bukankah aku hampir kesurupan? Kok tiba-tiba sembuh? Sial, aku ingat sekarang. Dia. Jian Ye, apa aku sudah aman? Omong kosong, ada janji. Kamu pasti aman. Syukurlah. Kapan aku jadi sekuat ini? Bodoh, kau lupa. Sekarang sudah tingkat 5 pemurnian. Apa aku tingkat 5? Benar. Ya ampun, aku di tingkat 5 pemurnian. Akhirnya aku bisa berkultivasi, tapi tidak. Aku kan orang biasa, tanpa bakat tak bisa kultivasi. Siapa sialan yang bilang, tanpa akar tak bisa kultivasi? Alam semesta, ke segala arah. Dengar aku bilang, selama aku ada, tak ada yang tak bisa dikultivasi. Tuan Pedang keren. Tapi gue sekarang masih sangat lemah, butuh banyak energi spiritual untuk pulih. Jadi selanjutnya kau, si tua ini, Kamu harus memberi gue makan. Gimana cara memberimu makan? tentu biar gue telan esensi pedang. Misalnya, sekte kecil tempatmu ini, sekte pedang agung yang kecil ini. Meskipun sekte pedang agung ini hanyalah sekte pedang kecil di dunia bawah, tapi esensi pedang di dalamnya cukup bagus. Jadi, kau, si tua, selanjutnya harus benar-benar bawa gue menelan esensi pedang dan energi spiritual di dalamnya. Tapi, Tuan Pedang, aku hanyalah seorang pelayan, bukan dari sekte pedang agung murid resmi. Tak berguna. Bukan murid resmi, kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka? Apa kamu tidak ingin belajar pedang? Tidak ingin terbang dengan pedang? Jadi kultivator pedang yang keren. Tuan Pedang benar, cita-citaku seumur hidup adalah menjadi kultivator pedang. Tak kusangka sekarang usia 100 tahun akhirnya ada kesempatan ini. Aku pikir, Kalau sudah ingin, lakukan saja. Ingat, setelah memegang pedang, jangan pernah mempermalukan gue. Sinta Kusuma, tunggu saja. Setelah gue jadi kultivator pedang, lihat nanti kau bersujud memohon padaku. Tes bakat spiritual tahun ini, entah berapa banyak dari para pelayan ini yang bisa menjadi murid luar kita. Bodoh amat. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Kok ikut tes bakat spiritual? Kakek setengah mati ini juga ikut tes bakat. Gila mau jadi dewa, mending gali lubang dan kubur dirimu. Mustahil. Orang tua tak berguna ini ternyata tidak mati. Dia berani datang untuk tes. Berhenti. Pengemis tua 100 tahun yang menyapu itu, siapa yang mengizinkanmu menyelinap masuk? Tes gerbang luar juga untuk sampah sepertimu yang bisa ikut. Pak Dehendra, Paman Tommy. Memang ular dan tikus satu sarang. Berkaca dulu kau. Setengah badanmu sudah masuk kubur, malah datang bikin malu. Hahaha. Aturan sekte, semua pelayan punya satu kesempatan tes. Kenapa aku tidak boleh ikut? Bayu tanpa akar spiritual usia tulang 100 tahun peringkat. Sampah. Sampah tua cepat pergi, tunggu mati. Kami tidak pelihara sampah pemalas. Panggil, bawa orang yang buang kesempatan orang tua ini, pukul dengan tongkat dan usir, tidak peduli hidup atau mati. Anak muda, cabut pedang, gunakan kekuatan gua, bantai semut rendahan ini. Bunuh semuanya, Tuan Pedang. Belum saatnya menunjukkan pedang iblis. Bajingan tua, ini akibat kau ganggu aku. Di kehidupan selanjutnya, gunakan matamu. Tatapan bajingan tua itu kenapa tiba-tiba begitu menakutkan? Burung pipit mana tahu puncak jalan pedang. Tulang biasa pun bisa belah langit.
Ada apa dengan pedangku? Pedangku gemetar. Batu penguji akar spiritual retak. Tidak mungkin. Ribuan pedang sujud. Ada apa ini? Jalan, aku telah mengarungi alam semesta 100.000 tahun. Mana pernah aku tahan hinaan begini? Tidak tahan, sungguh tidak tahan. Jianye, jangan marah. Aku bersumpah padamu, penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat. Melihat kau begitu berbakat, Jian Yi akan mengajarkanmu satu ilmu. Latih dulu. Ilmu apa? Ilmu ini? Ilmu ini adalah ilmu kuno dari zaman purba. Sudah punah di dunia fana jutaan tahun. Sekarang cocok untuk kultivasi tulang fana sepertimu. Terima kasih Jianye. Astaga. Semua chi tersedot habis. Itu arah makam pedang pelayan. Kekuatan melahap yang mengerikan. Mungkinkah ada iblis agung menyerang sekte kita? Cepat lapor ketua sekte, aktifkan formasi pelindung gunung. Aura ini dari dasar jurang itu si tua bangka yang menyedot kekuatanku. Akhirnya aku menemukanmu. Waspada seluruh sekte, dirikan formasi pelindung sekte, ikuti aku tangkap monster. Jalan, bodoh, kau menyedot terlalu banyak. Nah, sekarang energi seluruh sekte hampir kau habiskan. Monster dari mana? Cepat keluar, terima kematian. Tekanan ini kuat sekali. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Jianye, bagaimana? Takut apaan? Hanya semut dari dunia bawah. Lihat nanti aku akan menghabisinya. Takut apaan? Hanya semut dunia bawah. Lihat nanti aku Jianye hajar mereka. Keras kepala, binasa jiwamu. Hanya satu teriakan marah, hancur wujud roh ketua sekte. Eksistensi terlarang apa orang ini? Hamba bersalah. Tidak tahu Tuan Besar berkultivasi di sini. Hamba pergi. Jianye. Teriak apa? Mereka sudah pergi. Kau salah sangka. Energiku lepas kendali.
Jianye, gawat. Terlalu banyak menyerap ki. Aku mau meledak. Jianye, ada masalah. Aku terlalu banyak menyerap energi spiritual. Aku hampir meledak. Konsentrasi. Kau, kakek tua berusia seabad, tak tahan aura pedang iblis. Kau harus bersihkan sumsum dan tulang, bangun ulang meridian. Ini? Hei si tua, tak kusangka setelah peremajaan tubuh kamu jadi tampan. Astaga. Ternyata aku jadi muda. Tentu, setelah regenerasi tulang dan sumsum kau menjadi tubuh jalan langit, jadi wajar kau jadi muda. Kamu siapa? Kamu siapa lagi? Berani masuk ke rumahku? Rumahmu? Jangan-jangan kamu adalah Bayu, si tua itu? Bukankah Bayu itu sudah berusia 100 tahun? Mustahil dia semuda ini. Kamu benar-benar Bayu, si tua itu? Kamu benar-benar kembali muda? Orang ini bisa kembali muda, pasti punya harta berharga. Serahkan harta itu, ku beri kau mati utuh. Mati kau. Kebetulan kau bodoh, jadi uji coba batas tubuh baruku cuma segini. Tidak mungkin. Kau bukan pelayan biasa, tak punya bakat kultivasi. Mana semut tahu luas langit? Ini terlalu lemah. Kau mati satu serangan? Tidak. Harus kubur mayatnya cepat, nanti ketahuan orang itu tidak baik. Nah, kau bodoh ya. Kau cuma bunuh, tidak ambil harta. Oh iya, Hendra Santoso kan murid luar, pasti banyak harta di tubuhnya. Ini token tantangan gerbang bumi luar. Token tantangan bumi. Benda apa ini? Papan bumi luar punya 100 jenius. Murid biasa hanya bisa tantang pakai token. Menang dapat batu roh. 10 besar bonus batu roh bulanan. Batu roh, bagus-bagus nak. Cepat tembus papan bumi. Gue mau makan batu roh. Aku juga sependapat. Daftar. Nama. Bayu. Namamu kok sama dengan makam pedang kemarin? Tukang tua di bagian pekerja kasar satu nama? Jangan-jangan pacar gelap yang dipelihara seorang kakak senior? Pria simpanan ini mungkin tak bisa cabut pedang, cepat pergi hangatkan ranjang kakak senior. Laki-laki simpanan pedang ganda kakek ini berat 300 jin berlutut dan sujud biar kau mati utuh. Ayo pasang taruhan, bayar 1:10. Yang mau kayak cepat pasang taruhan. Aku pasang Teguh. Aku juga pasang, aku juga pasang semangat Teguh. Coba satu ronde hancurkan si pria simpanan ini. Cabut pedang. Cari siksaan. Mustahil aku jelas sudah mencapai puncak tingkat 6 Ki. Bagaimana dia bisa menahannya dengan 2 jari? Pedang besarku. Pedang bukan dengan tenaga kasar. Ini papan surgawi luar Teguh, sang pedang liar peringkat ke-98, 1 jurus tidak, bahkan setengah jurus pun tak, langsung habis. Kita dulu begitu mengejeknya, dia pasti dendam kan? Bantu aku pasang juga. Siapa lagi mau kasih uang?
Selanjutnya, siapa mau bayar? Terlalu sombong, siapa hajar si ganteng? Biar dia merasakan pahitnya. Sombong sekali. Eko Santoso, peringkat 45 papan bumi. Pendekar pedang cepat tingkat 7 Ki. Ternyata dia. Si ganteng, kalahkan si bodoh besar itu sepele. Di depan pedang ular perakku, kekuatan fisik cuma lelucon. Ayo Kak Eko pasti menang. Banyak gaya semua celah. Seluruh tubuhmu terbuka. Latihanmu kayak idiot. Celaka, semua habis. Sial, siapa anak ini? Kenapa bisa sekuat ini? Belum pernah dengar? Jangan buang waktu. Lu besar papan ini. Cepat naik. Sombong. Puncak kultivasi lapis 8, dia kakak Joko Wijaya, peringkat 15 di papan bumi. Kau bisa terima jurusku ini, bocah. Api pedang Ki, aku akui kalah. Hancur. Kalah lagi. Ya ampun, ini lapis 8 kultivasi. Puncaknya Joko Wijaya. Mustahil. Ini monster. Pria ganteng ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat tampan. Pemuda jenius sejati. Apapun caranya, aku pasti membuatnya jatuh cinta padaku. Tingkat 8 Ki. Enak banget beli kultivasi, Sinta Kusuma. Kamu berutang padaku. Waktunya bayar. Kau dengar? Kemarin muncul seorang bernama Bayu, kalahkan beberapa ahli papan bumi. Bahkan Joko Wijaya, kultivator Ki tingkat 8 dikalahkan satu pukulan. Gila, dia monster. Kapan di bagian pekerja kita muncul monster begini? Cepat, lihat dia datang. Aku Bayu. Aku akan kalahkan 10 besar papan bumi. Semua batu roh aku pasang untuk kemenanganku. Semua batu roh aku pasang untuk kemenanganku. Daftar pertandingan sudah keluar. Bagus sekali, akhirnya giliranku. Kamu? Akhirnya giliranmu, cucuku yang baik. Kakekmu akan mengajarimu jadi orang baru. Kareza. Kultivasiku rendah, aku hanya wanita lemah. Kamu harus lembut padaku ya. Kak, kalau mau mengalah padaku. Malam ini, Sinta siap menunggu kakak. Boleh kan? Enya.
Tidak tahu malu, kalau nggak mau mati saja. Awas, senjata rahasia. Kau berani lukai aku. Apa cuma itu trik kotormu? Apakah hanya itu? Trik murahan diam. Si kayu ini tidak punya sedikit pun rasa iba. Sekarang gimana? Aku menyerah. Kalah telat. Anak ini menang belasan ronde. Taruhan gue bangkrut total. Kalau dia terus main, gue nggak usah jadi pengurus lagi. Galang juara bumi di mana? Naik ke panggung, hancurkan dia. Kakak Galang Master Pedang Ganda. Sudah 9 tingkat pemurnian Ki. Bocah itu pasti kalah sekarang. Bukan aku yang mau pasang semua pada kakak Galang. Aku all in juga. Pedang ganda, pembuka langit. Dia kalah dalam 3 jurus, baru menang beberapa kali, sudah besar kepala. Berani-beraninya menantang kakak Galang. Aku mau pasang semua pada kakak Galang. Aku mau si Reza mati. Dasar muka pucat, sadar diri. Sekarang sujud minta ampun. Mungkin aku akan sedikit lebih ringan. Keluarkan pedangmu. Kakak Galang bunuh dia, giling dia jadi daging. Suan tinggi, guntur langit 9. Mati. Nah, tahan itu. Pantas kakak Galang juara 1 peringkat bumi kuat sekali. Kakak Galang bunuh dia, bakar dia jadi arang. Apa? Tadi sombong banget kan? Sekarang cuma jadi seperti kura-kura dipukuli. Sampah tak berani cabut pedang, pantas belajar pedang. Hajar. Akhirnya layak ku cabut pedang ini. Tapi dia cuma di kiri refining. Kok bisa intensi pedangnya begitu kuat? Pecah-pecah. Ini Mana mungkin? Satu tebasan saudara Galang, murid luar terbaik langsung tewas. tidak, ini tidak nyata, ini tidak mungkin. Bakat anak ini aneh, membuatku kalah banyak batu roh. Jika tidak kubunuh sekarang kelak pasti jadi bencana.
Bajingan kecil, kau berani pakai ilmu hitam. Kau khianati murid terbaikku, matilah. Berani. Berani. Kakak Lila, salam untuk Kakak Lila. Lila, keponakan. Anak ini gunakan sihir lumpuhkan surya. Kenapa engkau halangi aku? Pertarungan hidup mati, masing-masing andalkan kemampuan. Sebagai pengurus, campur tangan terang-terangan, apa aturan sekte pedang agung hanya pajangan? Aku... Aneh, kenapa saat lihat orang ini aku selalu merasa begitu akrab? Buset, dia nggak kenal aku kan? Pedang tua, bantu aku sembunyikan aura? Diam, serahkan padaku. Kamu, siapa namamu? Namaku Bayu. Apa kau pergi ke gunung belakang 2 hari ini? Tidak. Kau yakin? Ya yakin. Kakak Lila. Energi spiritualnya kacau, usia tulang 20. Sepertinya aku terlalu curiga, orang ini pasti bukan dia. Reza Pratama, murid luar terkuat. Kata Tuan Pedang, tingkat 9 ke 10 Ki, puncak sempurna, lalu tembus batas ekstrem. Sumber daya butuh seperti lubang tanpa dasar. Tapi sekarang, batu roh ini yang kukumpulkan tak cukup. Bagaimana? Karena sekte terkenal tak ada, maka kurampas di tanah tanpa hukum. Dari mana tikus pengecut ini? Malam ini pasar hantu mengadakan lelang top 10 tahun sekali. Tanpa bukti 100 rupiah batu roh tingkat menengah. Pergi sana. Batu roh kelas atas. Sekarang cukup masuk. Tuan, silakan masuk. Maaf, saya tidak tahu diri. Tamu VIP, ruang pribadi Anda di sini. Tamu VIP, masih perlu layanan lain? Kami juga punya pendamping pribadi dan layanan lainnya. Tidak perlu. Kalau begitu, saya tidak ganggu tamu. Bocah, kenapa kamu tidak mau pendamping? Kita bukannya tidak punya uang. Jianye, bukannya aku orang seperti itu? Tapi aku Jianye, iya. Tulang pedang kelas tertinggi. Ini peninggalan kultivator kuno, tulang pedang kelas tertinggi. Harga awal 100.000 batu roh.
tulang pedang ini. Sekte Langit Biru menginginkannya, menawar 110.000. Siapa berani bersaing denganku, itu berarti memusuhi Sekte Langit Biru. Sekte Langit Biru terlalu sewenang-wenang, hanya 110.000 untuk tulang pedang tertinggi, itu jelas perampokan. $500.000. Kurang ajar, anjing dari mana kau? Berani mempermalukan Sekte Langit Biru. Aku tawar 600.000. $1 juta. Kekayaan Tuan luar biasa. Hanya saja entah. Apakah kau masih hidup bawa tulang ini keluar dari pasar hantu? Aku tak tahu apakah aku masih hidup, tapi penampilanmu sekarang seperti anjing liar yang menggonggong sembarangan. Cari mati. Tuan Muda, jangan di sini. Tunggu hingga keluar. Kita serang nanti, tidak terlambat. Kalau begitu biarkan dia pamer dulu. Nak, kali ini hasilnya lumayan. Sepertinya kamu segera bisa mencapai fondasi. Meski hasil bagus, tapi masalahnya tak sedikit. Takut apaan? Bunuh saja mereka. Bajingan bertopeng, kita bertemu lagi. Kamu mau apa? Berani rebut barang dengan gue? Kamu yang pertama dalam sejarah. Gue mau lihat, berani mengganggu Sekte Langit Biruku. Bagaimana kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini? Sialan, ternyata semuanya pembudidaya tahap fondasi. Nak, lari ke utara. Itu pegunungan 1000 monster. Aku rasakan ada makhluk buas di dalamnya. Kita gunakan monster itu untuk membunuh. Mau lari? Kejar dia. Dia masuk pegunungan 1000 monster. Itu juga berarti mati. Berhenti, tahan napas. Di depan ada monster tingkat 4, wilayah laba-laba racun bayangan. Ternyata laba-laba racun bayangan. Hampir saja. Bajingan, kamu tidak bisa lari. Cari dia. Nikmatilah hadiah besar yang aku siapkan untuk kalian. Cari, pasti tangkap anak liar itu. Kuliti dan potong uratnya. Siksa hidup-hidup sampai mati. Ya. Tuan Muda, tolong. Sialan, ini laba-laba hantu level 4. Makhluk ini setara kultivator dasar. Segera bentuk formasi. Perisai api 9 naga buka.
Pusaka Tuan Muda lumayan, sayang otaknya kurang cerdas. Anjing. Gua pasti bunuh kau. Kalau berani kejar terus. Lindungi Tuan Muda. Tuan Muda mundur. Sialan, kenapa monster macam ini juga muncul? Kau masih mau bunuh aku? Ini rumput hati ungu tingkat 3, lingzi tanah tingkat 4. Nak, kamu beruntung besar. Cepat-cepat cabut semua rumput ini. Tidak baik, kenapa badanku tiba-tiba sakit? Bocah bodoh, ini tanda kamu akan segera naik level. Terobosan? Betul, cepat. Semua ramuan baru kamu kumpulkan, telan semuanya. Dan gabungkan tulang pedang itu. Dengan begitu kamu bisa memasuki fondasi. Tapi aku naik level sekarang, apa bahaya? Ada Jian Ye di sini, takut apa? Kamu naik level saja. Tolong Jian Ye. Bajingan aku Arif Santoso bersumpah, hari ini jika tak aku hancurkan hingga jadi abu, aku bukan lagi Arif Santoso. Teknik rahasia langit biru, rahasia. Teknik pelacak jarak jauh cari untukku. Lelehkan. Remuk. Bajingan, lihat kemana kau lari kali ini. Gawat, bajingan Arif Santoso itu sudah mengejar kita. Apa yang dilakukan anak itu? Mengapa Ki di sekitarnya berubah begitu liar? Dia sepertinya sedang menerobos alam. Gua nggak peduli dia ngapain. Ayo, ambil tulang pedang kelas tertinggi itu untukku. Di kehidupan selanjutnya, jangan ganggu sekte langit biru. Ini aura hukum alam. Kamu baru di tahap Ki Refining. Bagaimana mungkin bisa memanggil petir surgawi? Petir surgawi. Ini petir surgawi yang hanya ada di tahap Nasen Soul. Tuan Muda, cepat lari. Tidak bisa lari lagi, kita sudah terkunci oleh petir surgawi. Habis? Habis. Hukum alam.
Hari ini aku akan menggunakan petir surgawi untuk membangun fondasi tertinggiku. Ayo! Gila, anak liar itu gila. Dia nekat menahan petir langit dengan tubuhnya. Terbentuk fondasi surgawi yang tak tertandingi. Menyatu, dia benar-benar menyatu. Tadi, siapa yang bilang akan memotong tangan dan kakiku? Bunuh dia, cepat bunuh dia. Dia baru naik, auranya pasti goyah. Demi Tuan Muda, aku mati-matian. Umur bakar. Mau bunuhku? Biar kalian lihat apa itu jalan surgawi sejati. Kau iblis, jangan mendekat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku tidak tahu bahwa kau seorang yang hebat. Kumohon, lepaskan aku seperti kentut saja. Aku punya batu roh di sini dan pusaka. Asal kau lepaskan aku, semua ini akan kuberikan padamu. Dasar anjing, meskipun aku membunuhmu, pusakamu tetap jadi milikku. Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku kepala tetua sekte langit biru. Aku adalah jenius sekte langit biru. Jika kau bunuh aku, ayahku pasti tidak akan mengampunimu. Mau mati masih mengancamku? Kau pikir aku takut? Bajingan! Kau tak biarkan aku hidup, maka mati bersama. Binas! Nak, cepat kendalikan aura. Aura fondasi langit ini terlalu mencolok. Latihan di luar usai. Sekte Pedang Agung, aku Bayu kembali. Dia lagi pembuat onar itu. Pembuat onar. Murid luar Reza Pratama mengajukan promosi ke dalam. Dari mana anak liar dari luar? Ujian masuk dalam setahun sekali. Sekarang bukan waktunya keluar. Orang dari luar benar-benar gila ingin masuk dalam. Bahkan aturan pun tidak tahu. Lihat penampilannya yang melarat. Kelihatannya belum sampai tingkat 8. Saudara senior tingkat fondasi, tenanglah, kakak. Sesuai aturan sekte, siapapun yang menembus fondasi bisa langsung dipromosikan ke dalam. Saya akan urus sekarang. Celaka. Pembawa sial bernama Reza Pratama itu tidak hanya tidak mati di luar, dia malah berhasil fondasi. Masuk ke dalam? Harus segera beritahu Pak Dehendra Santoso. Sialan, kenapa si Bayu tiba-tiba kembali? Dulu saat dia masih di tahap Ki, aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Sekarang dia naik ke tahap yayasan, aku pasti lebih celaka lagi. Tidak, aku harus menghindar untuk sementara waktu. Bayu, tunggu saja. Setelah aku mapan di luar, aku pasti cari kesempatan balas dendam. Pak Dehendra Santoso. Di tengah malam. Pak De, ini buru-buru mau kemana? Mati. Kenapa kau di sini? Aku menunggumu.
Bajingan, aku ini sudah lama di puncak yayasan. Kau bocah yang baru saja naik tingkat. Kau pikir bisa kalahkan aku? Racun pelarut tulangku sudah kau hirup, Dewa Dalua pun akan meleleh jadi darah. Segitu. Kamu, aura kamu, ini bukan fondasi dasar biasa. Kamu ini monster apa sebenarnya? Bayu, ampun aku salah. Kak Reza, Tuan Reza ampuni aku. Kantongku berisi ratusan ribu batu roh, semuanya hasil jarahanku dari divisi luar. Semuanya untukmu, hanya mohon ampuni nyawaku yang hina. Terlambat. Urusan divisi luar selesai. Selanjutnya, saatnya melihat para jenius dari divisi dalam seberapa hebat mereka. Terbuka. Menara niat pedang akhirnya terbuka. Menara niat pedang 9 lapis, di dalamnya berisi niat pedang kuno, cocok untukku memantapkan basis dao surgawi. Dasar tua. Ada barang bagus di menara. Cepat masuk. Ini kan si bocah dari luar. Masa? Kebetulan tembus basis Dao, menyusup ke sekte dalam, berani ke menara ini cari malu? Itu kakak Rian dari Papan Langit. Siapa wanita itu? Itu Sinta Kusuma, baru masuk sekte dalam. Katanya, modal wajah cantik. Tadi malam naik ke ranjang kakak Rian. Sinta ini yang kau bilang? Si pembuat onar yang membulimu di luar? Cuma basis Dao awal. Pantaskah masuk menara niat pedang? Kak Rian, kau harus bantu aku menghajarnya, biar dia tahu aturan sekte dalam. Bocah, melihatku. Belum sujud padaku. Aku tidak suka berurusan dengan anjing. Astaga, dia mengabaikan tekanan kakak Rian. Anak ini terlalu sombong. Bahkan tak mau menatap kakak Rian. Kak Rian, dia terlalu sombong, jangan lepaskan dia. Tenang, Sinta. Masuk menara. Aku punya 100 cara buat dia menyesal. Awas, pedang ini kuat sekali. Jaga formasi, jangan kacau, cepat. Cepat, sini tidak tahan. Sial, pantas saja menara niat pedang, bahkan niat pedang lantai 1 ganas, perisai saya hampir runtuh. Benar. Bagus-bagus niat pedang dalam menara ini.
Semua niat pedang kuno asli jangan sia-siakan. Biar gue serap. Biar runtuh. Kak Rian, lihat, dia bahkan tidak membuka perisai. Pasti dia punya penahan aura pedang harta karun kelas atas. Jangan biarkan dia terus berkultivasi. Harta karun akan segera jadi milikku. Tidak jauh dari sini, ada sarang binatang pedang angin. Kita pancing beberapa binatang pedang level 4 ke sana biar dia tewas. Tanpa ada yang tahu. Berani ganggu aku, kamu pasti mati. Satu tebasan bunuh belasan binatang pedang level 4. Ini tahap dasar awal. Sial, dia sembunyikan, lari. Kau sudah datang, kenapa lari? Kak Rian, tolong. Semua ini salahmu. Hadang mereka. Tolong. Kak Reza, tolong aku. Aku salah. Aditya memaksaku. Asal kau tolong aku akan jadi budakmu, budak dan pelayanmu. Pengkhianat, mau mati masih pura-pura. Sinta, pil penyegera energi diriku. Kau belum kembalikan. Sinta, pil penyegera energi diri kakek kamu belum mengembalikannya. Suaranya
Kenapa sangat mirip dengan orang tua tak berguna di makam pedang? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau orang tua tak berguna itu? Berkat dirimu gue belum mati. Kakek, maafkan aku. Aku salah. Kau telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan aku. Menyelamatkanmu? Dulu aku selamatkan kau dari hutan membesarkanmu 18 tahun, tapi kau tak tahu terima kasih, bahkan pil penyelamatku yang terakhir kau rebut. Seperti kau yang tak punya hati serigala tak tahu balas budi. Apa alasanku menyelamatkanmu? Kakek, aku salah. Aku benar-benar salah. Asal kau selamatkan aku balas budimu seumur hidup. Maaf sudah terlambat. Cucu tak berhati sepertimu gue tidak butuh. Kakek. Bocah lihat ke kiri. Teratai api pedang kelas tertinggi telan itu tubuh pondasi dao surgawimu bisa naik setingkat lagi. Bajingan, letakkan. Nak, kami murid dalam bawahan Pak Surya. Serahkan pedang api teratai, lalu patah lenganmu, enyahlah dari menara niat pedang. Bisa pertimbangkan melepaskanmu. Kurang ajar, berani abaikan kami, cari mati. Sialan ini ternyata menelan pedang api teratai. Tetua yang kau sebut tadi, mungkin kakek dari Galang, si pecundang itu? Aku ingat saudara Galang pernah bilang dia di sekte luar dikalahkan oleh bocah Chen. Mungkin bocah liar ini. Iya, aku. Lalu baik-baik sekali. Hari ini sepertinya kau cari masalah. Tidak mungkin. Dia bahkan tak buka perisai roh. Mana mungkin tubuhnya tahan pedang sakti? Lihat, peringkat 70-72. 3 senior keluarga Chu, nama mereka tiba-tiba meredup. Apakah mereka sudah gugur? Reza Pratama, anak baru yang baru setengah hari di sekte dalam, kok bisa secepat ini masuk peringkat 70 besar? Sialan, kenapa bisa begini? Siapa gerangan si Reza Pratama ini? Kok peringkatnya naik secepat ini? Kakek. Aku tahu. Dialah yang dulu di sekte luar mengalahkanku. Ternyata dia. Kirim perintah rahasia. Aktifkan prajurit berjubah darah di lantai 5. Dengan segala cara pastikan Reza Pratama tetap di menara. Energi spiritualku tersegel. Bocah, kamu sial. Surya Wijaya bayar mahal untuk nyawamu. Energi spiritualmu sudah disegel total. Pasrah dan mati, aku beri kau mayat utuh.
Nama Bayu sudah lama mandek di lantai 5. Sepertinya aku dalam masalah besar. Lantai 5 adalah titik pemisah. 5 kultivator fondasi tengah, prajurit berbaju darah, dengan formasi 5 hantu pengikat jiwa. Bahkan kultivator fondasi akhir tak bisa lolos. Bajingan, kisah legendarismu berakhir di sini. Ajalmu sudah dekat, kenapa kamu tertawa? Energi spiritualku tersegel. Kalian tak tahu apa-apa tentang kekuatan sejati. Mustahil, ini bukan kekuatan spiritual biasa. Tekanan level apa ini? Kehidupan berikutnya. Jangan ganggu orang yang salah. Lihat peringkat ke-30 sampai ke-34 5 nama. Semua berubah abu-abu, nama Bayu kembali menyala, dia masuk 15 besar. Monster anak ini benar-benar monster. Cepat panggil. Jemput ketua sekte keluar. Inikah lantai ke-6 Menara Niat Pedang? Jiwa naga setengah jin dan niat pedang dingin ekstrimku sama sekali tak mempan. Bagaimana ini? Belut ini milikku. Punggung ini, kenapa sangat familiar? Tusukan pedang kebenaran agung.
Sama persis dengan pencuri tua di dasar jurang itu, benar-benar sama. Apa mungkin? Orang di tebing itu adalah kamu? Intuisi wanita ini terlalu tepat. Aku tidak boleh mengaku. Kalau tidak, dia pasti akan melawanku mati-matian. Kak Lila, mungkin kakak salah orang? Aku tidak mengerti maksudmu. Bayu, kau tak bisa menipuku. Aku pasti akan membongkar kedokmu. Cahaya 7 warna. Konon hanya master pendiri yang pernah memicu fenomena seperti ini. Siapa? Siapa yang membangkitkan resonansi jalan pedang kuno di dalam menara? Ketua pemuda ini bernama Reza Pratama. Dia sama sekali bukan seorang jenius, melainkan penyusup yang menyusup ke sekte kita, mata-mata iblis. Dia menggunakan ilmu hitam di dalam menara, membunuh puluhan elit murid dalam. Mohon ketua segera aktifkan formasi besar. Tumpas iblis ini di dalam menara. Diam! Menara Niat Pedang adalah peninggalan master pendiri. Orang yang mampu membangkitkan cahaya 7 warna pasti memiliki hati dan jalan pedang yang terbaik. Jika dia benar-benar kultivator iblis, dia pasti sudah dihancurkan oleh niat pedang murni di dalam menara. Lantai ke-8, dia berhasil menembus lantai ke-7 dan memasuki lantai ke-8 wilayah kematian. Anak muda, ini adalah sekte pedang agung larangan surgawi yang ditetapkan oleh pendiri sekte. Orang biasa jika menerobosnya pasti jiwa dan raganya hancur lebur. Beranikah kau masuk? Larangan surgawi. Yang aku kultivasi adalah Tian Dao. Buka! Pedangku kenapa tidak terkendali? Ini adalah teknik Dewa Ribuan Pedang menghadap pusat. Teknik dewa yang tercatat dalam kitab kuno Teknik Dewa Ribuan Pedang. Arwah leluhur menampakkan diri. Sekte pedang agung kita telah menyambut Raja Sejati. Niat pedang yang mendominasi dunia ini. Tidak salah, pasti tidak salah. Bayu, sebenarnya siapa dirimu? Sialan-sialan. Bajingan kecil ini sungguh memicu teknik ribuan pedang. Serap. Serap sepuasnya. Semakin tinggi kau, semakin parah matimu. Puncak fondasi surgawi kali ini tubuhmu, bocah lebih gila dari tahap inti emas. Puncak fondasi surgawi. Sekarang aku meskipun inti emas sejati, pun berani melawannya langsung.
Reza, kau bisa pura-pura sesaat, tidak selamanya. Kakak bilang apa? Aku tak paham. Bajingan, mati kau. Bajingan. Awas di belakang. Itu Tetua Agung Surya Wijaya. Dia bahkan berani membunuh kakak Reza di dalam menara. Seorang Tetua Agung berani menyerang murid tingkat fondasi, tidak punya malu. Surya Wijaya, kau berani membunuh harapan masa depan sekteku? Keluargamu ingin memberontak? Perkasa, kau berani membahayakan sekteku, harapan masa depan sekteku? Keluargamu mau memberontak? Aduh, ketua sekte anak ini menghina cucuku dan membunuh muridku. Jika tidak kubasmi hari ini, sekte pedang agungku akan ditimpa bencana besar. Omong kosong. Aku, Reza, telah mengaktifkan teknik Dewa Ribuan Pedang menghadap pusat. Aku adalah anak takdir. Kau jelas balas dendam pribadi. Tidak mau bertobat. Hari ini aku akan membersihkan sekteku. Ketua, tunggu dulu. Apa maksudmu? Dendamku. Aku tidak suka melibatkan orang lain. Tolong, Ketua, cabut tekananmu. Hari ini aku akan bertindak sendiri. Dia bilang apa? Seorang di tingkat fondasi berani menantang tingkat inti emas? Gila. Anak ini gila. Antara tingkat fondasi dan inti emas ada jurang besar. Kemurnian energi spiritual berbeda lebih dari 10 kali lipat. Reza, jangan memaksakan diri. Dia adalah kultivator inti emas senior. Kau bisa bertahan satu serangannya saja sudah keajaiban. Kakak lihat saja nanti. Baik, aku akan mengawalimu. Dasar binatang, surga ada jalan kau tak mau, neraka tanpa pintu kau malah datang sendiri. Kau pikir setelah menerima satu seranganku, kau sudah bisa melawan jin dan... Berisik. Apa dia akan membakar jindannya? Sangat mengerikan. Teknik bela diri tingkat Suan kelas atas. Serangan iblis laut darah. Fondasi surgawi puncak. Hari ini jinan akan kukorbankan. Tidak mungkin, kekuatan apa ini? Satu tebasan tahap pembangunan fondasi langsung membunuh tahap inti emas awal. Dia ini monster macam apa? Langit berkati sekte pedang agung mulai hari ini. Reza Pratama adalah satu-satunya pendekar pedang kami, kedudukannya sama denganku, pendekar pedang seperti aku.
Sembah pendekar pedang. Dasar kau, nak gaya pamermu hari ini gua kasih nilai 99. 1 poin kurang, biar kamu nggak sombong. Semua ini berkat Jiannya, kalau tidak, aku masih manusia biasa. Kau masih tahu berterima kasih. Paduka Reza. Lila mengganggu di malam hari. Bisa bicara sebentar? Liang Ki Pedang yang murni yang membunuh Jindan tadi siang. Sungguh membuat Lila takjub. Tidak tahu Aura. Yang ini dari mana kau peroleh? Di pavilion kitab ajaran hanya teknik kelas kuning yang kutemukan tak sengaja. Jika kakak mau belajar, besok kutuliskan untukmu. Bayu. Berani kau menatap mataku, ucapkan sumpah langit bilang kau tak pernah ke dasar tebing belakang? Kakak, aku ini Reza, kemana aku pergi tak perlu dijelaskan kepada siapapun. Malam sudah larut, pulanglah. Baik, kau tak mengaku tak apa, suatu hari akan kubuat kau mengaku. Gadis kecil ini sudah menempel padamu, tapi gua merasa ada yang tak beres. Di luar sepertinya ada aura pembunuh mendekat. Ada Reza Pratama. Sekte Pedang Agung kita kembali menjadi sekte terkuat di benua alam kultivasi dalam waktu dekat. Sembilan lonceng peringatan itu sinyal serangan pemusnahan sekte. Apa itu? Itu sekte langit biru, musuh bebuyutan mereka semua keluar. Ketua Sekte Langit Biru Budi Pratama. Kamu bawa orang serang perbatasan kami, mau memicu perang dua sekte? Tenang, Ketua Sekte Pedang Agung Arif Santoso, ku dengar kemarin kalian angkat Reza Pratama memicu fenomena langit dan bumi. Aku sengaja bawa anak ajaib terbaik sekteku untuk temu ramah dengan pedang suci kalian. Dion Pratama dari Sekte Langit Biru. Para sampah Sekte Pedang Agung, siapa berani keluar dan mati? Apa? Sekte kultivasi pedang besar semuanya pengecut? Mana Janji sialan itu? Suruh dia keluar. Kurang ajar, aku lawan kau. Sampah. Satu jurus, jagoan peringkat surgawi kita habis. Terlalu lemah. Yang disebut kultivator pedang murni di hadapan tubuh petirku. Hanya besi rongsok. Tubuh petir? Dia bangkitkan tubuh petir langka sepanjang masa, kekuatan tempurnya setara inti emas madya. Karena Jianzi pengecut itu tidak berani keluar, Sekte Pedang Agung bubar saja sekarang.
Murid utama Sekte Pedang Agung Larasati mohon bertarung. Bukankah ini wanita tercantik Sekte Pedang Agung? Sayang, kultivasinya jatuh ke tahap fondasi. Ikut aku ke Sekte Langit Biru dengan patuh. Jadi pelayan penghangat ranjang. Aku ampuni kau. Mulut anjing, tak bisa gading. Wilayah es dingin ekstrim, buka. Trik kecil, baju perisai petir. Kak Lila, hebat, hebat. Kurang ajar, tidak tahu malu, kutunjukkan padamu kekuatan inti emas sejati. Permainan usai. Kau akan jadi korban pedangku. Mati. Hancurkan Reza Pratama, sampah. Sekte Pedang Agung, sampah. Di hadapan Sekte Langit Biru semuanya sampah. Suruh dia keluar, atau ku hancurkan Sekte Pedang Agung hari ini. Keluarlah Reza. Keluarlah Reza. Kau mati bagaimana? Mau mati bagaimana? Semut. Kau akhirnya berani keluar. Kau ternyata tahan pedang petirku. Besi tua tak layak disebut senjata. Remuk. Dua jari ternyata menjepit artefak jin dan hingga hancur. Reza Pratama tak terkalahkan. Reza Pratama tak terkalahkan. Baik. Bagus. Kau paksa aku buka segel asal. Kau pantas mati dengan terhormat. Bentuk kedua tubuh petir 9 langit Dewa Petir turun.
Tekanan yang mengerikan, organ dalamanku mau hancur. Aku juga. Kau mati. Ternyata Reza Pratama bisa bertahan. Kok kuat banget? Tanpa jurus pedang indah, hanya jurus paling dasar, namun mengandung aura mengerikan dari kesederhanaan agung. Pantas saja Reza Pratama. Gak percaya. Akulah tubuh petir. Matilah kau di neraka petir. Ilmu terlarang. Penjara petir 9 tingkat. Apa? Jenius sejati? Apa? Pendekar pedang sekte pedang agung di hadapan penjara petir 9 tingkatku. Bukankah kau telah menjadi abu? Hanya segini kemampuan, berani menantang kakak Dion kami, ibarat semut mengguncang pohon. Tak tahu diri, pendekar pedang itu tidak mungkin. Reza Pratama, aku tidak percaya kau mati begitu saja. Kau pasti tidak apa-apa. Petirmu ini bahkan tidak layak memperkuat tubuh. Terkena jurus terlarang kakak senior Dion. Dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana mungkin? Hanya hiasan. Banyak celah. Nak, tebas dahi wujud rohaninya. Satu tebasan kirim dia ke alam baka. Aku juga setuju. Sudah cukup main-main, giliranku. Apa? Pecah. Tahan untukku. Tidak, aku jenius nomor 1 sekte langit biru. Bagaimana mungkin aku kalah kepada kultivator fondasi? Aku takkan kalah, Reza Pratama. Aku ingin kau mati bersamaku.
mati bersamaku. Keras kepala. Karena kau terburu-buru mati, aku akan berbaik hati mengantarmu. Tebas. Mimpi emasku, kultivasiku. Reza tak terkalahkan. Reza tak terkalahkan. Beraninya kau merusak muridku. Cari mati. Mantap. Aroma campuran energi jahat dan energi murni ini, Bayu. Kau yang selamatkan aku di dasar jurang. Budi Pratama tua, kau pikir aku ini dari tanah liat? Arif Santoso tua, anak ini merusak fondasi sekteku. Hari ini jika kau tidak menyerahkannya, aku akan meratakan sekte pedang agungmu. Musnah semua. Bayu adalah pedang utama sekteku. Mau menyentuhnya, injak dulu mayatku. Baik, karena kalian terburu-buru mati. Aku kabulkan kalian. Panggil tetua tertinggi keluar. Musnahkan sekte pedang agung. Sekte pedang agung. Bertahan hidup selama bertahun-tahun hari ini juga harus dihapus. Mohon tetua tertinggi, tegakkan kejayaan sekte kita. Tahap Yuaning tengah kita pasti mati. Aku bertarung denganmu. Cahaya kunang-kunang. Ketua.
Tetua Agung, bawa Reza dan Lila lewati jalan rahasia belakang. Segera. Selama Reza masih hidup, Sekte Pedang Agung kita belum mati. Bayu, Lila, cepat ikut aku ketua sekte mengorbankan nyawa untuk memberi kalian waktu. Serbu. Mau lari? Hari ini seekor lalat pun tak bisa lolos. Gunung Pedang Agung bunuh. Aku Bayu tidak pernah kebiasaan lari dengan pengecut. Sekte Pedang Agung hanya punya murid sejati yang gugur. Tidak ada pengecut yang lari. Kalian bodoh apa? Larilah, lari, sebanyak yang bisa. Pedang ada, aku ada pedang patah, aku mati. Pedang ada, aku ada pedang patah, aku mati. Patah tak bengkok, mati tak mundur, patah tak bengkok, mati tak mundur. Kalian seperti semut karena kalian ingin mati, maka aku akan membunuh kalian, bunuh semua. Lindungi Reza. Kakek, pinjamkan semua kekuatanmu padaku, aku ingin semuanya. Oh gila, dengan tubuhmu sekarang memaksa membuka bentuk ketiga pedang iblis. Kurang dari 3 napas kau akan tersedot kering. Pergi. Cepat pergi. Jika aku mundur selangkah, aku tak layak di jalan pedang ini. Sungguh mengerikan aura iblis ini. Apa sebenarnya pedang di tangannya itu? Aura iblis, itu aura iblis kuno yang melampaui senjata sakti. Anak ini ternyata kultivator iblis yang sangat tersembunyi. Sekte Langit Biru, dengarkan perintah. Tangkap dia, segel aura iblis.
Kekuatan ini 10.000 kali lebih murni dari fondasi surgawiku. Apa ini sebenarnya? Fenomena langit dan bumi, mustahil. Mungkinkah ada kultivator tahap transformasi roh yang turun? Mukjizat. Ini mukjizat. Ini teratai emas Dao Agung. Hanya keajaiban besar langit dan bumi yang dapat memunculkan benda langka ini. Tiga hari lagi, medan perang kuno Dewa Iblis akan terbuka. Para jenius benua alam kultivasi bisa masuk dan bertarung. Siapa yang berani memulai perang akan dihukum oleh langit. Tetua tertinggi, apa kita benar-benar membiarkan bocah ini pergi? Aku tidak terima. Bodoh, ada titah langit di sini. Kamu ingin sekte langit biru dihapus oleh hukuman langit? Mundur. Titah langit. Mereka tidak berani menyerang lagi. Ketua, kita selamat. Langit tidak membinasakan sekte pedang agung kita. Bocah, kau beruntung hidup. 3 hari lagi di medan perang kuno, para jenius benua alam kultivasi berkumpul. Sekte langit biru kita pasti ada di sana. Akan menghitung denganmu baik-baik. Aku tunggu, hanya saja nanti. Sekte langit birumu, berapapun yang pergi akan mati. Krisis sudah berakhir. Tapi kekuatanku saat ini masih terlalu lemah melawan tahap Nascent Soul. Nak, reruntuhan perang Dewa Iblis. Di sana pasti ada yang bisa memulihkan esensi asliku, benda suci tertinggi. 3 hari lagi, kita harus pergi ke sana dan membantai semua musuh. Benda suci? Maksudmu, setelah mendapatkannya, kau bisa memulihkan wujud aslimu? Tentu saja. Tahanlah. Tapaf. Ketua, murid tak mampu gagal menjaga formasi. Tidak. Kau kebanggaan sekte pedang agung. Mulai kini, masa depan sekte kita ada di pundakmu. 3 hari di medan perang kuno. Pergilah biarkan benua alam kultivasi lihat pendekar pedang kita betapa tajamnya. Murid menerima perintah. Tiga hari lagi aku ikut kamu ke medan perang kuno. Baik. Jangan jadi beban. Jangan besar kepala. Sekte pedang agung takkan menyerah. Pendekar pedang tak terkalahkan. Pendekar pedang tak terkalahkan, jalan pedang abadi.